NTT ya yang masuk dalam 10 besar ya provinsi termiskin di Indonesia, dan kita akan berbincang-bincang ataupun mengetahui informasi selengkapnya. Kami sudah terhubung bersama Ibu Matamira Bekale, SSI MSI, Kepala BPS Provinsi NTT melalui sambungan telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Rizwan, salam sehat. Salam sehat. Ibu, ini dalam 10 besar ini NTT-nya berada di urutan keberapa Bu untuk provinsi termiskin di dunia, Ibu? Baik, terima kasih Pak Rizwan. Selamat pagi para pemirsa. Jadi sesuai dengan tingkat kemiskinan makro yang sudah dirilis oleh BPS untuk Provinsi NTT pada periode Maret 2022, kalau diurutkan tingkat kemiskinannya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, maka Provinsi NTT itu pada posisi provinsi yang ke-32. Oke, ini urutan ke-32 ya? 32, jadi di bawah kita itu ada Papua Barat dan Papua, Rizwan. Jadi kalau Papua itu tingkat kemiskinannya 26%, sedangkan Papua Barat 21%. Kalau kita 20,05 pada kondisi Maret 2022. Itu kalau dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Kalau terbesar ke terkecil berarti di peringkat ketiga Ibu ya? Iya, iya betul. Baik. Betul. Ibu, ini dibandingkan dengan tahun lalu secara umum. Pada periode ini bagaimana perbandingannya dengan tahun ini? Ada perubahan peringkatnya Ibu? Baik, terima kasih Pak Rizwan. Jadi dari data yang ada, mungkin kami perlu jelaskan bahwa kemiskinan, untuk tingkat kemiskinan kita menghitung 2 kali dalam setahun. Jadi pada bulan Maret dan bulan September. Jadi angka kemiskinan bulan Maret 2022 kita bandingkan dengan Maret 2021 maupun dengan September 2021 itu mengalami penurunan, Pak Rizwan. Jadi kalau dibandingkan dengan September 2021 kita turun sekitar 0,39% poin. Ya, kalau dibandingkan dengan Maret 2021 kita turun sekitar 0,94% poin. Jadi penurunannya seperti itu dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian ada indikator lain juga sebetulnya Pak Rizwan yang perlu juga kita lihat. Ada 2 indeks. Yang satu namanya indeks keparahan kemiskinan dan satu lagi namanya indeks kedalaman kemiskinan. Nah, 2 indeks ini juga melihat tren yang menurun dibandingkan dengan Maret maupun dengan September 2021. Oke, baik. Ibu, menurut data ini, kenapa NTT ini masih masuk dalam peringkat 10 besar begitu untuk provinsi termiskin di Indonesia, Ibu Mira? Baik, terima kasih Pak Rizwan. Jadi kalau kemiskinan makro yang diukur oleh BPS ini dia mengukur lebih kepada daya juang tingkat ekonomi dari masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa masuk dalam 10 besar, tentu yang bisa kita lihat hanya dari sisi ekonomi, dari data-data ekonomi saja. Nah, untuk NTT ini kalau lihat dari struktur ekonominya yang dominan itu dari sektor pertanian, Pak Rizwan. Nah, sektor pertanian itu kalau lihat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu cukup tinggi, tetapi nilai tambah yang dihasilkan itu tidak sebesar tenaga kerjanya gitu, sehingga nilai tambah yang tercipta per kapita untuk sektor pertanian itu sangat kecil. Oke, ini
Ini yang sedangkan yang bekerja itu banyak, sehingga memang kenapa sektor pertanian ini produktivitasnya belum cukup baik, ya kita tahu sendiri kan alam kita seperti apa. Kalau mungkin para pemirsa bisa membandingkan misalnya di daerah di Flores, Pulau Flores maksudnya, dan Pulau Timor itu cukup jauh berbeda ya. Kalau di Flores itu jauh lebih subur, sedangkan di Pulau Timor sini jauh maksudnya dia kurang tidak sesubur di Flores. Itu juga bisa kita lihat bagaimana tingkat kemiskinan di Pulau Timor itu cenderung lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di Pulau Flores. Jadi menurut saya salah satunya adalah karena memang daya dukung alam kita untuk sektor pertanian itu masih kurang, sedangkan masyarakat kita banyak bekerja di sektor pertanian. Mungkin juga sektor dari segi pendidikan, sosial budaya yang lain, karena kemiskinan itu kan multidimensi ya Pak Ridwan ya. Saya kira itu perlu kita kaji lebih lanjut untuk melihat kira-kira seperti apa perbandingannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Mungkin demikian Pak Ridwan. Ibu, dari data apakah tercatat begitu dari kabupaten mana saja yang menyumbangkan angka kemiskinan ya Ibu di NTT ini Ibu yang tertinggi begitu? Kemiskinan, minta maaf nih saya tidak pegang datanya Pak Ridwan, tapi yang setahu saya yang cukup besar itu saya dari PTS, terus dari daratan Sumba, terus Abu, Rote, ya pokoknya di sekitar Pulau Timur dan juga termasuk dari Lembata juga itu cukup tinggi, dan ND juga Pak Rizwan. Ya. Baik, Ibu, untuk jumlah pastinya nih warga NTT yang masuk dalam kategori miskin ini berapa Bu Mira? Ya, jadi untuk kondisi Maret 2022 itu kalau kita lihat dari angka proyeksi penduduk, maka dengan 20,05% itu kira-kira penduduk miskin kita itu sekitar 1.131.000 jiwa, begitu Pak Risa. 1 juta, mohon diulang Bu, 1 juta? 1.131,62.000. 131,62.000 jiwa ya, yang ini yang masuk dalam kategori miskin ya Ibu ya. Dan yang kriterianya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu ya, dari petani begitu ya, lebih banyak menyumbang begitu Bu. Iya, jadi yang memang banyak dari petani kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan gitu Pak Rizwan. Jadi kemiskinan di pedesaan itu memang kalau dilihat dari jumlah jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Demikian juga dari persentasenya, persentase kemiskinan di pedesaan itu lebih tinggi. Jadi ya orang-orang miskin itu siapa ya? Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira begitu Pak Rizka. Baik, Bu Mira, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Bu Mira, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk semua kru dan juga seluruh pemirsa RRI ND. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik ya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah menyampaikan terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu ya, yang masuk kembali dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia ya. Jadi kalau diurut dari peringkat tertinggi ini setelah 2 provinsi dari Papua ya, NTT berada di urutan ketiga begitu pendengar ya. Kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Lintas ND Pagi pendengar. Setelah ini masih ada satu topik wawancara lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda ya di sesi wawancara untuk edisi hari ini terkait dengan DPRD ND yang meminta untuk menertibkan tenda dagang di kawasan wisata Kota Raja. Kita akan bersama dengan Yani Kota, Sekretaris Komisi 3 DPRD ND. Tetap di Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.
Pro 1, Kanal Inspirasi.